Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini kita akan membahas lanjutan anime Muscle season kedua yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman masih pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Ren yang berhasil menghentikan Margaret saat ingin menyerang Mas. Namun apakah jalan Mas untuk menjadi Pisanno Suci memang sudah aman atau tidak? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, Komi-yaro. Jalan Pisanno Suci secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pengumpulan koin. Tahap kedua adalah ujian seleksi kandidat. Lalu tahap ketiga adalah ujian akhir pemilihan Pisanno Suci. Untuk bisa melanjutkan ke tahap kedua, peserta harus mendapatkan 5 atau lebih koin emas. Namun karena pelarian Inosuchijiro dari penjara yang tidak terduga, pada akhirnya ujian itu dimajukan dan hanya 3 koin saja dibutuhkan untuk masuk kualifikasi. Di sini kita pun dapat melihat siapa saja para kandidat yang mewakili ketiga asrama yang ada di Eston. Dari asrama Lang kandidatnya adalah Mori Tomato, Dolma dan juga LeBlanc Russell. Lalu dari asrama Adler ada Max Land, Aureo Morris, Dot Barrett, Finn Ames, Lance Kron dan juga Mas Bandit. Sedangkan dari asrama Orca ada Pontorus, Carpaccio Luoyang dan juga Margaret Macaron. Dengan Margaret yang ikut serta dalam ujian Pisanno Suci tahun ini, kepala sekolah merasa Mas pasti akan menghadapi jalan yang sulit. Bahkan di saat Mas baru saja akan memasuki arena pertarungan itu, belum apa-apa Mas sudah dihadang oleh Orta yang ingin menjatuhkan mentalnya dengan mengatakan, manusia itu didefinisikan dengan sebuah standar. Keberadaanmu mengacaukan seluruh sistem. Kau bukanlah manusia. Jadi selama aku masih ada tidak akan kubiarkan dunia ini mengakui nilai keberadaanmu. Namun karena Mas tidak takut sama sekali dengan ancaman Orta tersebut, sembari Mas yang pergi meninggalkan Orta di sana, Mas pun menjawab, kalau begitu akan kulawan kau dengan seluruh kemampuanku. Sesaat kemudian setelah Mas sudah memasuki arena pertarungan, Mas langsung disambut dengan berbagai komentar pedas dari para penonton. Mereka yang tahu kalau Mas tidak bisa memakai sihir langsung menyuruhnya untuk pulang, karena ujian ini tidak seharusnya diikuti oleh makhluk rendah yang tidak bisa memakai sihir. Namun meskipun penolakan itu memang telah memberikan tekanan yang besar untuk Mas hingga membuatnya merasa pengen pulang saja, hebatnya Mas tetap akan melakukannya, karena seluruh hidupnya akan bergantung pada hasil ujian ini. Kini semua kandidat sudah hadir di tempat ini untuk memulai ujian pertama mereka. Mereka akan melakukan permainan eliminasi, di mana itu adalah pertandingan bertahan hidup di area mematikan yang disebut Dead Van Hunt. Peraturannya sederhana, mereka hanya perlu mencari kunci yang tersembunyi lalu keluar. Namun berhubung kuncinya itu ada di dalam perut ikan Trogosi, maka satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan meletuskannya memakai sihir seperti memecahkan balon. Dan selama mereka melakukannya, mereka akan terus dikejar oleh ketiga Dead Van yang siap membunuh mereka kapan saja. Nah, setelah semua peraturan ujian ini disampaikan kepada para kandidat, kini semuanya pun langsung dikirim ke wilayah Dead Van Hunt, dan masing-masing dari mereka telah ditempatkan di lokasi yang berbeda-beda. Seorang kandidat yang bernama LeBlanc Russell langsung berhadapan dengan salah satu Dead Van yang siap menyerangnya. Namun meskipun LeBlanc ini sudah menggunakan sihirnya untuk menyerang makhluk itu lebih dulu, naasnya ternyata serangan sihir tidak bisa berdampak kepada para Dead Van, hingga justru LeBlanc lah yang harus terkena hantaman kapak dari makhluk tersebut dan langsung tereliminasi. Dari kejadian itu Dot dan para kandidat lainnya akhirnya jadi sadar, ternyata yang bisa mereka lakukan hanyalah lari dari kejaran Dead Van sembari terus mencari kuncinya. Namun berhubung tidak ada petunjuk mengenai lokasi kunci itu, tentu saja hal ini hanya akan membuat mereka berkeliaran tanpa arah, kecuali ada strategi tersembunyi di sini. Dijelaskan para Dead Van hanya sebatas pengalian saja. Mereka diciptakan dengan sihir yang sangat kuat hanya untuk tujuan itu. Jadi di saat kau berhadapan dengan musuh yang tidak terkalahkan, maka taktik yang paling tepat untuk menghadapi hal itu adalah mundur. Ya, pada intinya dalam tahap pertama ujian ini mereka hanya harus kabur dari kejaran Dead Van sampai mendapatkan kuncinya.
Karena yang diuji adalah bagaimana dan seberapa baik mereka melakukannya. Namun siapa sangka, tepat di saat para penonton menganggap bahwa kandidat tahun ini sangat lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan tren di ujian tahun lalu, tiba-tiba saja semuanya pun langsung dikejutkan dengan Mas yang ternyata lebih memilih menghadapi Dead Ervan itu dengan tinjunya daripada harus kabur, hingga membuat makhluk itu sampai berlutut kesakitan. Melihat kejadian itu, sontak para penonton jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Mas bisa mengalahkan makhluk itu dengan sekali pukulan saja. Namun tanpa diduga oleh Mas, berhubung Dead Ervan adalah makhluk undead di mana semua luka yang mereka terima akan langsung sembuh. Tepat di saat Mas baru saja menyombongkan diri di hadapan makhluk itu sembari mengatakan sekarang tinggal cari kuncinya, sontak Mas malah dikejutkan dengan makhluk itu yang tiba-tiba bisa bangkit kembali, hingga membuat Mas yang tidak punya pilihan terpaksa harus menjauhi makhluk itu dengan segera kabur darinya. Mas yang saat itu kebingungan mencari di mana lokasi balon berisi kunci itu berada. Lantas dia pun malah jadi berharap kalau saja dia bersama teman-temannya, mungkin dia tidak akan kesulitan seperti ini. Hingga sampailah ketika ada salah satu kandidat bernama Max menyuruh Mas untuk bersembunyi di dekatnya, sekaligus menjadi tubuh Mas jadi mengecil. Pada akhirnya Mas pun bisa selamat dari kejaran Dead Ervan itu. Max menjelaskan mereka akan aman kalau tidak berisik. Para Dead Ervan itu selalu beraksi pada suara karena penglihatan mereka buruk. Lalu ketika Max mendengar Mas yang berterima kasih sudah mau membantunya meski ini sedang ujian, lantas Max pun membalasnya tentu saja, kita akan bekerja lebih baik kalau bertindak dalam grup. Jadi itulah kenapa kita akan membentuk tim, dan ayo selesaikan ujian ini bersama. Max yang saat itu menyadari pola gerakan Dead Ervan telah membuat lokasi kuncinya jadi jelas. Lantas dia pun langsung mengajak Mas untuk mengikuti kemana perginya Dead Ervan itu. Namun di saat mereka mengendap-endap agar tidak menimbulkan suara sedikit pun, tanpa disengaja Mas malah menyentuh sebuah gundukan tanah yang hampir membuatnya terjatuh. Untungnya karena Mas segera menancapkan kedua kakinya ke dalam tanah untuk mempertahankan posisi tubuhnya. Pada akhirnya mereka pun tetap aman dan berhasil menemukan lokasi balon berisi kunci itu. Mas yang saat itu melihat ada peniup udara di bawah balonnya. Tanpa pikir panjang dia pun langsung menekan peniup udara itu untuk meletuskan balonnya. Namun tanpa diduga oleh Mas, ternyata hal itu malah menimbulkan suara yang keras hingga membuat mereka ketahuan, dan Dead Ervan kembali mengejar mereka berdua. Max kemudian kembali memikirkan bagaimana caranya mengeluarkan kunci yang ada di dalam balon itu. Dengan sihirnya dia bisa saja merubah ukuran balonnya, tapi menurutnya akan sulit mengisinya penuh udara kalau memakai cara tersebut. Bahkan meski Mas sudah mencoba meletuskannya dengan kekuatan fisiknya, ternyata cara itu tetap tidak berhasil, hingga membuat mereka kembali dikejar oleh Dead Ervan. Max menyarankan bagaimana kalau mereka menghancurkan peniup udaranya agar kuncinya akan jatuh keluar. Tapi meskipun cara itu sudah mereka lakukan, sayangnya kunci yang ada di dalamnya masih tidak kunjung jatuh, hingga membuat Max jadi penasaran apakah kuncinya dijaga dengan sihir agar tetap berada di dalam balon itu. Dan jika memang benar, maka mereka pun tidak punya pilihan selain menggunakan sihir untuk meletuskan balonnya. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Mas mendapatkan sebuah ide yang tidak pernah terpikirkan oleh orang normal manapun. Yang mana setelah Max membuat balon itu jadi membesar dengan sihirnya. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang mulai melakukan pemanasan dengan menari breakdance di bawah balon itu. Para penonton yang melihatnya sontak jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Mas. Terlebih lagi ketika mereka juga melihat si Max malah membuat balon itu jadi semakin membesar. Lantas mereka pun juga langsung menertawakan Max yang begitu goblok. Karena jika sihirnya hanya bisa merubah ukuran balon itu jadi semakin membesar, tentu saja akan jadi semakin sulit untuk meletuskannya. Namun siapa sangka, meskipun cara ini memang tampak sangat konyol dan tidak mungkin berhasil, tapi setelah Mas melakukan breakdance dalam kecepatan tinggi hingga menghasilkan angin tornado, lalu memasak udara masuk melalui mulut balonnya ukurannya sudah diperbesar. Pada akhirnya Mas pun berhasil meletuskan balon itu, hingga membuat para penonton yang melihatnya jadi semakin terkejut dan kembali berkomentar untuk Mas. Mustahil, dia gila, dia itu senjata hidup ya. Setelah itu Mas dan Max berhasil mendapatkan satu kunci, namun mereka harus dikejar kembali oleh Dead Ervan. Di tempat lainnya Len juga berhasil mendapatkan kunci dengan menggunakan sihir gravitasi miliknya. Lalu disusul dengan Dot, Margaret dan juga Finn. Semuanya juga berhasil lolos dalam ujian ini setelah mendapatkan kuncinya dengan sihir mereka masing-masing. Di sini terlihat Mas yang sedang merayakan keberhasilannya bersama Max. Max merasa lega dan tidak menyangka kalau mereka berdua bisa lolos dengan kemampuan breakdance milik Mas. Namun karena menurut Mas hal ini bisa berhasil berkat bantuan dari Max. Dengan kebesaran hatinya Mas pun akhirnya memutuskan untuk memberikan kunci itu kepada Max saja, karena dialah yang lebih berhak untuk memilikinya.
Mendengar hal itu sontak Max pun jadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Mas ini benar-benar orang yang sangat baik. Namun meski begitu, ternyata Max tidak mau menerima kunci itu dan malah mengatakan kau saja yang bawa. Jalan keluarnya di arah sana. Cepat pergilah karena ada rumor kalau waktu juga akan menentukan rankingmu. Kau harusnya tahu kalau Ren sudah memberitahuku soal dirimu. Aku terpercaya ternyata kau memang orang baik seperti yang dia katakan. Tapi setelah sekarang aku sudah tahu tekniknya. Aku bisa mengatasi ujian ini sendiri. Biarkan aku membuktikan diriku. Anggap saja itu adalah keinginan egoisku untuk menolong orang sepertimu. Jadi tak usah khawatir. Aku adalah seniormu di sekolah. Dan tugasmu sebagai junior adalah membantu menjaga kehormatanku. Mas sebenarnya masih ragu untuk membawa kunci itu. Namun untuk menghormati Max sebagai seniornya, akhirnya Mas mengerti dan langsung bergegas pergi ke arah jalan keluarnya ditujukan oleh Max sebelumnya, sembari mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian Max memutuskan untuk melanjutkan mencari kunci itu sendirian. Namun di tengah perjalanan langkahnya terhenti saat mendengar langkah kaki dari arah belakangnya. Lalu di saat dirinya baru saja menoleh ke belakang, tiba-tiba saja dahinya malah langsung terluka oleh serangan yang tidak terlihat. Namun setelah Max melihat ada Carpaccio dari asrama Orca yang muncul di sana, ternyata memang benar seperti dugaan Max kalau Carpaccio lah yang sudah melakukannya. Max yang saat itu melihat Carpaccio mulai berjalan mendekatinya. Lantas dia pun jadi ingin bertanya kepada Ren apakah dirinya sudah cukup berjuang untuk para junior mereka. Jadi sembari Max yang mengarahkan tongkat sihirnya kepada Carpaccio, kini Max pun sudah siap untuk berduel dengan Carpaccio. Sementara itu Mas yang kini sudah berhasil menemukan pintu keluar dan kembali ke arena ujian. Di sana dia pun langsung disambut oleh panitia ujian yang memberinya handuk dan air minum untuk beristirahat sebelum ujian selanjutnya. Saat itu Mas juga bertemu dengan Finn dan Dot yang berhasil lolos juga meski harus babak belur. Lance terkejut dengan Mas yang berhasil menyelesaikan ujian itu tanpa menggunakan sihir. Lalu Mas mengatakan itu karena dia mendapat bantuan dari seseorang. Tapi Mas tidak tahu kenapa orang itu menyuruhnya untuk pergi duluan, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu dari Mas. Hingga sampailah ketika sang host mengatakan hanya ada 9 kandidat yang bisa melanjutkan ke stage berikutnya. Jadi siapakah yang akan menempati kesempatan terakhir? Akhirnya Max pun juga muncul di sana, tapi dalam keadaan yang sudah tertunduk lesu. Mas mengira seniornya itu juga lolos dari ujian ini. Tapi setelah Max terjatuh dan disusul oleh Carpaccio yang berjalan di belakangnya, ternyata kandidat terakhirnya berhasil lolos adalah Carpaccio Luoyang dari asrama Orca. Sang host berkata sungguh sengit sekali. Lihatlah semua darah itu. Haruskah dia sampai sebegitunya? Dan apakah ini adalah sebuah pernyataan perang? Lalu ketika Carpaccio menginjak kepala Max sembari mengatakan aku tidak butuh orang lemah. Mereka itu tidak berguna. Jadi tidak akan masalah walau apapun yang aku lakukan pada mereka. Sontak Mas yang kesal langsung saja bertanya kepada Carpaccio sedang apa kau ini? Hentikan itu atau kau akan kupukul. Dan juga haruskah kau sampai sebegitunya? Carpaccio Luoyang adalah murid lanjutan tingkat teratas tahun ini. Dia adalah murid terbaik dari yang terbaik sama seperti Len. Jadi karena dia tidak takut sama sekali dengan ancaman dari Mas barusan. Lantas Carpaccio pun langsung mengambil segelas minuman untuk disiramkannya kepada Mas sembari berkata, orang lemah harus tetap diam. Namun siapa sangka, sesaat sebelum air itu hampir membasahi kepala Mas. Dalam kecepatan yang sangat tinggi tiba-tiba saja Mas langsung mundur ke belakang, sembari menyiapkan sebuah gelas dan protein untuk dicampurkan dengan air itu. Kemudian setelah Mas menutup dan mengocok minumannya, dengan wajahnya yang songong Mas pun kemudian berkata, maaf, tapi ini sudah jam 3 sore, jadi saatnya bagiku untuk minum minuman favoritku. Dari kejadian itu sontak semua orang termasuk Finn jadi sangat terkejut saat melihat Mas yang bisa bereaksi secepat itu. Lalu Mas berkata, bukannya mau menyela, tapi kalau soal protein sangat penting untuk mematuhi jadwal. Dan juga kau terus menyebut orang lain lemah. Tapi asal kau tahu, aku belum pernah bertemu dengan orang yang lebih kuat dariku. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Muscle Season 2 episode 4 kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, agar kalian tidak ketinggalan update video lanjutannya dari channel Onobe.